yang sudah siap beribadah? Pastikan adik-adik semua sudah mandi, sudah pakai baju dengan rapi. Adik-adik tahu enggak? Kalau beribadah itu kita berarti memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita punya aturan kalau mau beribadah. Nomor 1, duduk yang manis. Sit nicely. Nomor 2, tidak boleh makan dan minum. Don't eat and drink. Nomor 3, tidak boleh bermain sendiri. Don't play, don't play, don't play. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Kita ketemu lagi ya Kak. Ketemu lagi Iya. di Ibadah Anak PD Lebak Jaya. Yeay. Senang sekali Kak. Iya. Pasti sampai detik ini kita semua tetap bersemangat. Semangat. Beribadah bersama-sama ya. Iya. Kak Levi. Kak Ulan. Ada Kak Joni. Ada Kak Edi Iya, kita yang akan sama-sama melayani lagi. Tuhan dan bersama dengan teman-teman semuanya. Kita mau beribadah sama-sama ya. Iya. Kita mau Kak Levi. Ini sudah setahun ya coronanya ya. iya sudah Iya. lama sekali ya. Sudah lama nggak jalan-jalan ya Kak ya. Gak jalan-jalan, gak keluar-keluar Nggak gitu ya. sekolah. Gak sekolah. Nggak ketemu di gereja. Sedih rasanya Kak Iya. ya. Makanya kita mau jalan-jalan aja Kak. Loh, masih tetap bisa jalan-jalan Kak? Bisa, kita mau jalan-jalan Kak. Bagaimana caranya? Ayo tebak jalan apa? Jalan apa kira-kira ya? Jalan serta Yesus. Oke, ayo semuanya bangkit berdiri sama-sama. Yuk kita mau berjalan-jalan bersama-sama. Jalan serta Yesus Tuhan kita. Siap ya? Oke. Yo. Jalan serta Ya. Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Oke, sekarang hadap sana semuanya. Jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus. Berbalik. Jalan sertanya setiap hari. balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Selamanya. Balik jalan. Jalan dalam duka. Jalan dalam suka. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Oke. Lagi. Serta Yesus selamanya. Iya. Wah, Kak, tapi tadi mungkin ada beberapa teman-teman di sini waktu jalan bingung nabrak dueng seperti itu ya. Jangan nabrak tembok lo ya. Oh Pasti iya iya iya. nabrak tembok. Meskipun ada banyak di antara kita yang menahan diri di rumah, nggak sampai keluar jalan-jalan, sudah nggak bisa bebas pergi ke mall, nggak bisa bebas pergi ke taman, ke bisa tempat sekolah. rekreasi, nggak bisa sekolah. Gak ketemu temen ya Kak. Tapi percaya kita tetap bisa berjalan bersama Tuhan Yesus. Iya. Tuhan akan menolong dan melindungi kita supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap sukacita ya Kak. Meskipun keadaan membuat banyak orang berduka, kita tetap bersukacita. Iya betul. Karena kita bisa tampil beda. Yuk, berani tampil beda semuanya. Siap ya? Oke. Ya, saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa,
dalam nama Yesus ku kuat. Ku kuat Karena kasih-Nya, firman-Nya, teguhkanku. ku berdiri sebagai pemenang. Tapi beda Kak. Aku berani tampil beda. Oke, sekali lagi ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa, Dalam nama Yesus. ku kuat, ku kuat. Karena Kasih-Nya, firman-Nya, teguhkanku. oke, ku berdiri sebagai pemenang. Yang beda ya Kak. Aku berani tampil beda. Udah tampil beda Kak. Aku Oke, lagi. berani tampil beda. Lagi Kak. Aku berani tampil beda. Oke. Kak, dilihat Iya, iya. dulu sudah beda belum Kak? Wah, pintar. Oh, ada yang sama Kak gerakannya Kak. Oh, ada yang sama. Iya, nggak kelihatan Kak. Nggak kelihatan, Kasihan ya. ya. Tadi ada yang gini, ada yang gimana? gini. Asal jangan ada yang ngopil ya. No. Enggak ya. Enggak. Wah, kita percaya Tuhan akan terus menolong kita, Kak. Amin. Bersama Tuhan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu firman Allah ada menolong kita tetap jadi anak-anak yang hebat di dalam Iya. Tuhan. Meskipun di awe-awe sama dosa ya Kak ya. Kita akan tolak dosa itu Amin. karena firman Tuhan membuat kita kuat bersama Tuhan. Yes. Ya. Katakan yes. 1, 2, 3. Yes. Oh iya. Yes Kak. Ulang Kak. Iya. 1, 2, 3. Yes. Oh yes. Oke. Ada yang belum Kak? Ada yang belum Kak? 1, 2, 3. Yes. Ya. Oke. Kita siapkan hati kita. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh biarlah firman Allah membuat kita semakin kuat. Kita minta kepada Tuhan benar-benar firman-Nya menyentuh dan mengubahkan setiap kita. Tabur firman-Mu padaku. Terima kasih Tuhan. Tabur firman-Mu padaku. Tuntun aku di jalan. Tuntun aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu. Agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku. Tuntun aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu. Agar aku senangkan. Sekali lagi, tabur firman-Mu padaku. Terima kasih Tuhan. Tabur firman-Mu padaku. Tuntun aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu. Agar aku senangkan-Mu. Agar aku senangkan-Mu. Agar aku senangkan-Mu. Agar aku senangkan-Mu. Agar aku
serahkanmu. Sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sore hari ini kami bisa mengikuti ibadah, kami bisa memuji Tuhan. Dan bila sebentar kami mau mendengarkan firman, biar hikmat-Mu turun atas setiap kami, supaya apa yang disampaikan, apa yang kami lihat, dapat kami tangkap dengan baik. Dan ajar kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tidak mesti harus melakukan ini, melakukan itu, bahkan ini banyak sekali sih. Perintahnya kok banyak sekali sih. Aduh, Alkitab ini kan tebelnya sak gini. Harus dilakukan semua. Aku kan ya males sih. Aduh, mana ya enaknya ya? Adik-adik ternyata di sini. Hai adik-adik semuanya. Iya, kayak ini barusan agak sebel gitu loh. Kenapa sih? Ternyata perintah Tuhan itu kan banyak sekali. Kita harus nuruti perintah Tuhan semuanya. Bingung gak sih? Sulit gak sih? Betul gak kita harus turuti perintah Tuhan? Atau separuh-separuh aja? Minta diskon 50%. Boleh gak adik-adik? Boleh gak? Kalau melakukan perintah Tuhan separuh-separuh aja 50%. Oh, no. Iya, gak boleh. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, kita harus apa? Siap dan melakukannya. Amin. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan sore hari ini? Oke. Yuk, kalau siap, sekarang kayak ini mau ngajak adik-adik semuanya. Kita mau kemana ya enaknya ya hari ini ya? Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi kayak ini mau tunjukin sesuatu buat adik-adik. Coba dilihat ya, ada gambar apa ya ini? Wow, gambar ikan. Dilihat ikannya bagus-bagus sekali kan? Ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang besar. Warnanya juga bagus-bagus sekali. Ada yang oranye, siapa suka ikan oranye? Wow, ada yang apa tuh warnanya tuh? Coklat atau abu-abu ya? Iya, ada yang merah juga. Keren-keren. Nah, adik-adik kayak ini mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang suka pelihara ikan? Ada gak di rumah yang pelihara ikan? Ada? Ikan apa yang suka dipelihara di rumah? Ikan koi? Atau ikan nirwana? Atau ikan lele? Oh, ikan lele nanti dibuat dimakan gitu ya. Atau sekarang kayak ini tanya lagi. Siapa yang suka makan ikan? Jangan keras-keras. Soalnya Kak Edi itu gak doyan makan ikan. Kalau kayak ini suka sekali. Siapa di sini yang suka makan ikan angkat tangan? Wow, kalian luar biasa suka makan ikan. Ikan ini proteinnya tinggi loh, bagus buat tubuh kita. Pinter ya adik-adik ya suka makan ikan. Yang gak suka makan ikan belajar makan ikan. Oke? Nah, hari ini kayak ini mau kasih tebak-tebakan sama adik-adik. Kayak ini mau ada sebuah kata-kata dalam lagu, adik-adik tebak lagu apa ini ya? Oke, dengerin baik-baik ya. Oke, siap? La 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 li la 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 la. Ngerti nggak adik-adik? Pendek sekali ini loh. Ada yang tahu? Kurang jelas ya. Sekali lagi, oke? La 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 la. Ayo, sudah ada yang bisa? Berhubungan dengan ikan ini loh. Ada yang tahu? Wow, keren. Ternyata ada yang bisa jawab juga.
Apa tadi? Yunus di perut ikan. Pam pam pam. Wah, iya, Yunus. Loh Kak, Yunusnya kok di perut ikan? Kan ikannya enak dimakan, masa ini Yunus malah yang dimakan ikan? Kan di perutnya ikan. Apa yang terjadi adik-adik dengan Yunus? Oke, perhatikan baik-baik. Kayak ini mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Bapak Yunus. Tuhan bilang sama Bapak Yunus, waktu itu Bapak Yunus lagi apa ya? Lagi, siapa yang tidur suka ngorok? Ada gak? Angel ya suka ngorok ya. Ada yang lain lagi? Nah, Bapak Yunusnya waktu itu sedang tidur, Tuhan bilang, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Apa adik-adik? Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada Yunus untuk pergi ke kota yang bernama Niniwe. Karena ternyata adik-adik, kota Niniwe ini orangnya semuanya melakukan kejahatan, berbuat jahat, dan Tuhan melihat, Tuhan tahu kalau orang-orang itu berbuat jahat. Tuhan kepingin melalui Bapak Yunus, kota Niniwe ini diselamatkan. Mereka bisa bertobat. Terus bagaimana? Tadi kayak ini di awal, aduh perintah lagi. Apakah Yunus juga seperti itu? Nah, ternyata Yunus ketika diperintah Tuhan ke Niniwe, yang dilakukan Yunus, dia justru, apa adik-adik? Iya, dia justru pergi. Perginya bukan ke Niniwe. Dia sewa kapal. Bayar kapalnya, semua kapalnya disewa. Yunus ini pergi ke sebuah tempat yang bernama Tarsis. Tadi disuruh kemana? Suruh pergi ke Niniwe. Yunus perginya malah ke Tarsis. Nah, Yunus malah melarikan diri. Harusnya perginya ke Niniwe. Malah dia berbalik. Hop! Perginya ke Tarsis. Yunus pergi jauh dari apa yang diperintahkan Tuhan. Yunus sudah membayar semua perjalanannya dalam kapal itu. Dan akhirnya pergilah Yunus. Dia tidak melakukan perintah Tuhan. Dia justru pergi ke Tarsis. Ketika Yunus naik kapal, ya waktu itu Yunus naik kapal. Waktu mau ke Tarsis. Nah, tiba-tiba adik-adik, suara apa itu ya? Wah, kira-kira suara apa adik-adik? Waktu Yunus ada di dalam kapal, tiba-tiba ada angin ribut datang. Suara anginnya tadi kencang sekali. Lautnya, gelombangnya jadi tinggi sekali. Terjadi badai besar adik-adik. Bayangin ya, waktu di kapal, ada badai, kapalnya sudah goyang kanan, goyang kiri. Dan bahkan kapal yang dinaikin Yunus ini hampir hancur. Ngeri sekali ya. Terus karena kondisinya seperti itu, awak kapalnya langsung turun tangan. Awak kapalnya teriak-teriak. Karena apa? Takut. Halo, bagaimana ini? Bagaimana? Apa yang terjadi? Gak hanya awal-awal aja adik-adik. Semua orang yang dalam kapal itu teriak-teriak. Mereka bingung. Aduh gimana ini kalau kapalnya hancur, kalau tenggelam gimana? Akhirnya mereka lihat sekeliling. Mereka buang kira-kira barang-barang yang memberatkan kapal itu. Dibuang. Mereka buang muatan kapal. Mereka berpikir kalau muatannya dibuang biar kapalnya gak jadi hancur atau tenggelam.
Ketika mereka sudah buang semuanya, apakah kapal ini selamat? Nah, ternyata badai pun belum berhenti adik-adik. Tetap seperti itu, kapalnya ini semakin pada titik-titik yang hampir hancur, kan, ngeri sekali adik-adik. Akhirnya nahkodanya ini ya, dia cek semuanya. Dicek isi kapalnya. Dia turun, kapal itu kan ada di bagian bawah juga. Orang-orang sudah teriak-teriak, bingung bagaimana ini, siapa ini yang membuat seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti ini. Nakodanya turun. Waktu nakoda ini turun ke dalam kapal yang bawah, dia kaget. Dia menjumpai seseorang yang sedang apa? Sedang apa adik-adik? Laki-laki. Lagi-lagi ada orang yang sedang bubuk. Siapa orang yang sedang bubuk itu? Iya, ternyata Bapak Yunus. Di tengah-tengah badai gelombang laut seperti itu, Bapak Yunus bisa tidur di kapal yang paling bawah. Nakodanya datang sambil berkata sama Yunusnya ini. Pasti nakodanya itu sudah gitu ya, gregetan gitu ya. Sudah, ini orang malah tidur, yang lainnya bingung. Nakoda ini bilang, bagaimana kamu bisa tidur di sini? Tidurnya nyenyak lagi, ngorok lagi gitu ya, ngorok lagi. Kamu berdoa sama Allahmu. Kamu ini orang mana? Berdoa sama Allahmu. Siapa tahu Allahmu bisa menolong kita semuanya, kita bisa selamat. Terus apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berunding, mereka cari kesepakatan. Akhirnya mereka membuang undi. Mereka ingin tahu kenapa tiba-tiba badai gelombang itu terjadi. Nah, biasanya kalau sebuah kapal ini mau berangkat, mau berlayar, itu biasanya mereka sudah cek kondisinya seperti apa, waktunya kapan, sehingga mereka tidak mengalami yang namanya badai atau angin topan seperti itu. Tapi ini mereka sudah lihat cuaca yang baik, kok kenyataannya terjadi badai yang begitu besar. Makanya mereka penasaran, siapa yang menyebabkan ini semua? Mereka akhirnya buang undi gitu ya. Diundi. Mereka ingin tahu penyebab semua orang itu ditimpa malapetaka ini karena ulahnya siapa. Ketika undi dibuang, terat! Yang kena undi ternyata namanya Yunus. Nah, orang-orang langsung bilang, bagaimana apa? Sudah bagaimana apa gitu ya. Apa yang harus kami perbuat kepadamu supaya badai ini bisa berhenti? Karena undinya kena di Yunus. Mereka beranggapan bahwa Yunus yang menyebabkan. Jadi mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat sama kamu tuh apa? Supaya badai ini berhenti. Apa adik-adik? Yunus sudah sadar dalam hatinya. Dia bilang, lemparkan aku ke laut. Wah, disuruh lemparkan Yunus ke laut. Nah, karena semua orang ini mengalami bahaya, ketika mereka mendengar permintaan Yunus seperti itu, mereka bersepakat untuk angkat Yunus sama-sama dan dilemparkan ke laut. Kalau barang-barang dilempar ke laut tidak apa-apa ya. Ini manusia dilempar ke laut, apa yang terjadi? Siap-siap, Yunusnya sudah siap-siap mau diangkat. 1, 2, 3, wow, biur. Begitu biur langsung, hap. Apa adik-adik yang terjadi? Ternyata Yunus ketika dilemparkan ke laut, Yunus langsung diterima oleh ikan besar. Yunus dimakan ikan besar. Ya Tuhan, kalau dimakan ikan apa jadinya? Ikan besar itu gigi-giginya itu runcing-runcing loh. Kalau seandainya di nyam gitu, waduh badannya sudah geli-geli. Enggak geli-geli tok itu, sewakit semua. Nah, ternyata Yunus waktu dimakan ikan besar itu enggak pakai digigitin, enggak pakai dikunyah-kunyah sama ikannya. Langsung hap dan masuk ke
perutnya ikan. Wow, makanya tadi kayak ini waktu tebak-tebakan sama adik-adik, lagunya bilang apa? Yunus di perut ikan, pam 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 gitu. Adik-adik, ketika Yunus dimakan ikan besar, itu apa yang terjadi? Yunus ini ternyata sampai 3 hari dalam perut ikan. Ih, gak bisa bayangin kayak ini. Berapa hari adik-adik? 3 hari dalam perut ikan. Ketika Yunus di perut ikan, bayangin ikan aja kalau adik-adik ikannya belum dimasak itu ya, mentah itu baunya kayak apa? Wamis kan. Ini ikannya hidup di dalam perut. Pasti Yunus kalau menghirup udara, baunya parfum ikan ya. Baunya pasti amis. 3 hari adik-adik. Ketika Yunus di dalam perut ikan itu, disitulah Yunus belajar ketika dia tidak melakukan, tidak menuruti perintahnya Tuhan, ada sesuatu akibat yang terjadi. Tuhan mau Yunus ini pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kabar keselamatan. Karena Niniwe ini adalah kota yang sudah jahat. Tapi Yunus menolak, dia nggak mau. Dia merasa gini, kok enak. Mereka sudah melakukan kesalahan, kejahatan. Terus dikasih tahu kalau mereka bertobat diselamatkan. Yunus merasa kok enak sekali. Yunus nggak mau. Akhirnya Yunus lari dari perintah Tuhan pergi ke Tarsis. Dan yang terjadi, Yunus dimakan ikan besar. Kapalnya ada badai. Siapa di sini yang suka nawar-nawar perintah Tuhan? Siapa di sini yang ketika firman Tuhan disampaikan, ada perintah Tuhan yang harus dilakukan, kita bilang, oh no, gitu. Nah, hari ini kayak ini mau ngajari adik-adik semuanya. Belajar jangan nuruti keinginan kita. Kalau waktunya hari Jumat, waktunya beribadah, jangan gini. Beribadahnya besok-besok aja lah. Sekarang main game dulu, tanggung main game. Main gamenya tanggung tapi lupa. Sampai ketiduran, sampai pagi. Gak ibadah. Terus mungkin mamanya bilang, ayo waktunya belajar. Adik-adik bilang, belajarnya kan Zoom, belajarnya kan online. Kameranya Zoom di freeze aja Mister nggak tahu aku lagi ngapain, jadi didengerin sambil tangan yang satunya mainan. Nah, belajar. Jangan mementingkan diri sendiri, menuruti keinginan kita. Kita kan sering ya pinginnya main terus, pinginnya jalan-jalan terus, pinginnya semaunya adik-adik, kalau minta sesuatu harus segera dituruti. Nah, hari ini stop. Kita mau belajar sama-sama menuruti keinginan Tuhan. Tuhan Yesus kepingin seperti apa, kita turuti. Amin. Siap melakukannya? Amin. Yuk sama-sama ikuti gerakan kayak ini dulu. Ya, biar adik-adik ingat. Oke, kita mau bilang, aku menuruti keinginan, biar adik-adik gampang perintah gitu ya. Perintah ini perintah Tuhan. Jadi akunya tunjuk diri kalian. Aku menurutinya sambil berjalan. Menuruti perintah Tuhan. Siap? Yuk bangkit berdiri, yuk bangkit berdiri sama-sama. Siap? Oke. Aku menuruti perintah Tuhan. Oke? Jangan keinginan sendiri. Siap? Sekali lagi ya. Dengan semangat. Aku menuruti perintah Tuhan. Ya, kayak ini percaya. Setiap kita semuanya, adik-adik, bisa menuruti semua perintah Tuhan. Gak pakai ditawar-tawar, apalagi tidak dituruti. Amin. Siap?
Oke, kita mau sama-sama buka Alkitabnya buat ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini di Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semuanya adik-adik di sini milik Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita milik Kristus, kita akan menyalibkan keinginan kita disalibkan, ditahan, tidak dilakukan. Tetapi kita menuruti keinginan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kau mengajari kepada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh selalu menuruti keinginan-Mu. Untuk kami boleh selalu menuruti perintah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami menyalibkan keinginan daging kami. Untuk kami tidak melakukan apa yang menjadi keinginan daging kami Tuhan. Tapi kami boleh melakukan keinginan Tuhan Yesus. Melakukan perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu semuanya. Setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas time. Aktivitas kita minggu ini adalah membuat ikan. Alat dan bahannya adik-adik bisa lihat pada layar ya. Oke, cara membuatnya perhatikan video tutorial berikut ini. Yang pertama, kertasnya kalian lipat seperti pada layar. Nah, sudah terlipat sempurna. Setelah itu sisa kertas yang tidak terlipat kalian gunting. Setelah selesai digunting, lalu kalian lipat kembali seperti pada video ya adik-adik ya. Lipat yang rapi, oke. Setelah itu kalian buka, lalu di ujungnya kalian gunting-gunting beberapa titik. Sama seperti pada video ya. Lalu buka kembali, lalu lipat sesuaikan dengan lipatan yang tadi. Bagian dalamnya kalian lem. Oke, kalian lem secara rapi dan tidak berlebihan agar hasilnya bagus. Kalau setelah dilem kalian tutup, kalian rekatkan. Nah, sudah berbentuk ikan loh. Setelah itu kalian beri siripnya dari kertas yang tadi. Kalian buat sirip. Pada bagian ujungnya kalian tempelkan sirip dan ekornya. Nah, kalian tempelkan sirip dan ekornya. Nah, tambahkan juga untuk kepala ikan. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lalu kalian berikan mata untuk ikan kalian di samping kiri dan samping kanan. Oke deh, ikan kalian sudah siap. Selamat beraktivitas adik-adik. Kakak tunggu aktivitas kalian. Dan ingat ya, batas pengumpulannya adalah hari Rabu pukul 9 malam. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.
Amsal 28 ayat 13. Meninggalkannya akan disayangi. Amin. Terima kasih. Shalom kakak-kakak, Erin mau membacakan ayat hafalan Amsal 28. Akan disayangi. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran, siapa mengakuinya dan meninggalkannya, siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Amsal 28 ayat 13. Davis Given kelas love. Amsal 28 ayat 13. Dan meninggalkannya akan disayangi. Terima kasih. Siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Terima kasih. Tidak akan beruntung, tetapi Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Amsal 28 ayat 13. Akan disayangi. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Hai teman-teman, hari ini Treva mau ayat hafalan di Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan Meninggalkannya akan dikasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tetapi siapa mengakuinya dan misalnya dia tidak beruntung. Tetapi barang siapa yang Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya akan tidak beruntung, tetapi terima kasih teman-teman. Tindakannya akan disayangi. Haleluya, amin. Makasih kakak-kakak. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan. Sekarang PD Anak Lebak Jaya ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak tunggu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Lebak Jaya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk,
bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.